Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aida Nahar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi Sistem Akuntansi Utang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Zanuba Habibah Salsabila, yang kedua Anissa Rafika Faradilah, yang ketiga saya sendiri Salma Salsabila. Sistem akuntansi utang meliputi prosedur pencatatan utang dan prosedur distribusi pembelian. Sebelum menjelaskan sistem akuntansi utang tersebut, kita terlebih dahulu harus memahami sistem retur pembelian, yang merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pengembalian barang kepada pemasok dan pencatatan atas pengurangan utang. Nah, retur pembelian tersebut akan disampaikan oleh pemateri 1. Sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok karena adanya ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Kemudian, fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian meliputi yang pertama ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum, berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan, dan berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian. Yang pertama ada memo debit. Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian. Kemudian ada laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Yang pertama, jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Kemudian yang kedua ada kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Kemudian yang terakhir ada kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Kemudian selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Yang pertama, prosedur perintah retur pembelian. Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan
dalam sistem akuntansi pembelian kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan barang ke pemasok adalah memo debit. Kemudian yang kedua, prosedur pengiriman barang ke pemasok. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian atau memo debit dan laporan pengiriman barang dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang. Dalam sistem retur pembelian, unsur pengendalian internalnya yaitu ada organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Untuk yang pertama ada organisasi. 1. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kedua, transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatat utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Kedua, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga, pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Dan yang keempat, pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian praktik yang sehat. Pertama, memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Kedua, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Dan yang terakhir, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen sistem retur pembelian. Yang pertama, bagian pembelian membuat memo debit yang akan diserahkan ke bagian utang, bagian gudang, dan bagian pengiriman serta diarsipkan. Kemudian bagian pengiriman menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya. Setelah itu membuat laporan pengiriman barang. Laporan penerimaan barang akan diserahkan ke bagian utang dan diarsipkan, sedangkan memo debit akan dikirimkan ke pemasok sebagai packing slip dan diarsipkan. Bagian gudang menerima memo debit dari bagian pembelian. Setelah itu mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Memo debit akan menghasilkan kartu gudang dan diarsipkan. Kemudian bagian utang akan membandingkan kuantitas dalam laporan penerimaan barang dengan memo debit. Apabila telah sesuai, memo debit lembar pertama dikirim ke pemasok. Untuk memo debit lembar kedua dan laporan pengiriman barang diserahkan ke bagian kartu persediaan. Kemudian kartu persediaan mengisi harga pokok persediaan dan LPB dan memo debit yang telah diisi akan menghasilkan kartu persediaan dan diserahkan ke bagian jurnal. Kemudian bagian jurnal akan menghasilkan jurnal retur pembelian dan diserahkan ke bagian kartu persediaan. Kemudian diarsipkan berupa arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Materi selanjutnya akan diuraikan oleh pemateri 2. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur pencatatan utang terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama, account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan utangnya berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam voucher payable procedure tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan.
Account Payable Procedure. Dokumen yang digunakan yaitu faktur dari pemasok dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Kemudian, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan utang dalam metode tersebut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama, mencatat faktur dari pemasok ke dalam jurnal pembelian. Kemudian memposting informasi dalam jurnal pembelian ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, yaitu yang pertama mencatat cek ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian memposting informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait pembayaran utang ke dalam kartu utang. Berikut merupakan bagan yang merupakan ilustrasi dari prosedur pencatatan utang. Pada bagian atas merupakan pencatatan transaksi timbulnya utang. Untuk yang bagian bawah merupakan pencatatan transaksi pembayaran utang. Metode yang kedua yaitu voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan yaitu bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Prosedur pencatatan utang ada dua, yaitu one time voucher procedure dan bill up voucher procedure. Yang pertama, one time voucher procedure. Dalam prosedur ini, untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher. One time voucher procedure ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, one time voucher procedure dengan dasar tunai. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Yang kedua yaitu one time voucher procedure dengan dasar waktu atau accrual basis. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar. Prosedur pencatatan utang yang kedua yaitu bill up voucher procedure. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya disimpan sementara dalam arsip menurut abjad. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basis. Berikut merupakan bagan dari one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Lembar faktur dari pemasok disimpan sementara menunggu jatuh tempo. Kemudian pada saat jatuh tempo membuat bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar tersebut dibuat jurnal pengeluaran kas, dikirim ke kreditur bersama dengan cek, dan bukti kas keluar dan faktur tersebut diarsipkan. Selanjutnya yaitu bagan alir dari one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Faktur dari pemasok dibuat bukti kas keluar, kemudian dihasilkan bukti kas keluar dan SOP. Kemudian bukti kas keluar disimpan dan dibuat register bukti kas keluar.
Kemudian bukti kas keluar yang disimpan dan faktur diisi, cek. Kemudian dibuat register dan dikirim ke pemasok. Dan kemudian bukti kas yang lain dan fakturnya diarsipkan. Selanjutnya yaitu bagian alir dari build up voucher prosedur. Beberapa faktur dari pemasok dicatat ke dalam bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar disimpan, kemudian dijadikan register bukti kas keluar dan dikirim ke bagian kasa pada saat bukti kas keluar jatuh tempo. Distribusi pembelian. Distribusi pembelian adalah peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan biaya. Pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk bahan baku, yaitu A. Jenis bahan baku, B. Produk yang menggunakan bahan baku tersebut, dan C. Kombinasi di antara keduanya. 2. Untuk suku cadang, A. Jenis suku cadang. 3. Untuk beban yang berasal dari pembelian jasa, A. Menurut jenis beban, B. Menurut fungsi atau pusat pertanggungjawaban, C. Kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawaban. Metode distribusi pembelian. Metode distribusi pembelian yaitu metode jurnal berkolom, metode akun berkolom, metode akun tunggal, metode tiket tunggal, dan metode distribusi dengan komputer. Metode jurnal berkolom. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, atau register bukti kas keluar. 1. Jurnal dan prosedur distribusi pembelian dengan menggunakan pengeluaran kas. Berikut adalah contoh jurnal pengeluaran kas halaman sebelah kiri dan halaman sebelah kanan. Berikut ini adalah prosedur distribusi pembelian dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas. Dua, jurnal dan prosedur distribusi pembelian dengan menggunakan pembelian. Berikut ini adalah jurnal dan prosedur. 3. Jurnal dan prosedur distribusi pembelian dengan menggunakan register bukti kas keluar. Berikut ini adalah prosedur register bukti kas keluar. Selanjutnya, metode akun berkolom. Berikut ini adalah prosedur distribusi dengan akun berkolom dan contoh akun berkolom. Selanjutnya, metode akun tunggal. Penggunaan akun tunggal untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dilakukan melalui prosedur berikut ini. 1. Faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang dikehendaki. 2. Dari faktur yang disertai tersebut dibuat pre-list tab. 3. Faktur tersebut kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu laporan dibuat berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun. Berikut adalah prosedur distribusi pembelian dengan akun tunggal dan contoh akun tunggal. Selanjutnya, metode tiket tunggal. Berdasarkan metode kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Prosedur distribusi dengan menggunakan metode tiket tunggal yaitu dan yang terakhir adalah metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.
Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan melalui komputer program. Misalnya, pendebitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenis. Misalnya 50 jenis beban, pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya 4 jenjang manajemen, dan menurut jenis produk yang dihasilkan, misalnya 25 produk, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun sebagai berikut. Dengan rangka pemberian kode ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode dengan rangka tersebut, sehingga arsip transaksi pembelian yang berupa pita magnetik hasil RAM 1 dapat digunakan untuk mengupdate arsip induk beban, dan selanjutnya dengan RAM 2. Arsip induk beban dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban yang berupa A. Laporan beban menurut jenisnya, dihasilkan dengan memerintahkan komputer melakukan pengurutan 2 angka pertama kode akun beban. B. Laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban, dihasilkan dengan mengurutkan dengan komputer 4 angka pada posisi kedua akun beban. C. Laporan beban menurut produk, dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Jika diinginkan, komputer dapat digunakan untuk melakukan pengurutan kombinasi antara jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.